Di malam hening kelam, Hipnos datang, membisikkan kata-kata lembut, menidurkan jiwa yang lelah. Di bawah selimut malam Dewi Nyx, Hipnos menjaga tanpa suara hingga fajar merekah. Kita mengenal kata hipnotis, yaitu sebuah seni komunikasi persuasif untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar manusia. Namun kita tidak akan membahas hipnotis di sini. Kita akan membahas Hipnos, yaitu dewa tidur yang merupakan asal kata dari hipnotis itu. Hipnos adalah putra Nyx dan Erebos. Nyx adalah dewi malam, sementara Erebos adalah dewa kegelapan. Hipnos bersaudara kembar dengan Thanatos, dewa kematian. Selain Thanatos, Hipnos juga memiliki beberapa saudara lain. Di antaranya ada Charon, Nemesis, dan Moirai. Charon adalah tukang perahu yang bertugas menyeberangkan jiwa-jiwa orang mati ke dunia bawah, dunia orang mati. Nemesis adalah dewi pembalasan yang menghukum orang-orang yang menentang para dewa dan melakukan kejahatan. Sedangkan Moirai adalah 3 dewi yang mengendalikan nasib manusia dari lahir hingga mati. Saudara lengkap Hipnos pernah saya bahas di video tentang Nyx. Linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Keluarga Hipnos memang unik dan karakternya menarik. Hipnos memiliki kedekatan dengan ibunya, Nyx. Nyx adalah salah satu dewi primordial, yaitu dewa-dewi generasi pertama yang muncul pada awal penciptaan alam semesta. Nyx satu generasi dengan Gea, neneknya Zeus, dan konon lebih kuat dibanding Zeus. Karena itu, Zeus tidak berani menghadapi Nyx. Nyx adalah pembawa gelapnya malam. Dewa mana yang bisa menghalanginya? Nyx digambarkan sebagai dewi yang kuat dan dihormati. Hipnos sering dianggap sebagai pelengkap kekuatan ibunya. Malam dan tidur memang berjalan beriringan, bukan? Dewi malam Nyx sangat dicintai masyarakat Yunani kuno karena dianggap sebagai pembawa istirahat dan pemberi kelegaan setelah melalui aktivitas di siang hari. Walau mereka juga takut akan gelapnya malam. Hipnos memiliki istri bernama Pasithea, yaitu dewi relaksasi dan keindahan. Keduanya digambarkan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Pasithea membantu Hipnos dalam tugasnya menenangkan dan menidurkan manusia dan bahkan juga para dewa. Hipnos dan Pasithea memiliki banyak anak yang disebut Oneiroi, yaitu para dewa mimpi. Ada 3 dewa yang terkenal dari Oneiroi, yaitu Morpheus, Phobetor, dan Phantasos. Morpheus digambarkan sebagai laki-laki bersayap hitam yang bisa berubah bentuk dan masuk ke dalam mimpi manusia. Morpheus sering dimanfaatkan para dewa untuk membawa pesan pada manusia. Morpheus sebagai pemimpin Oneiroi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran para raja dan dewa. Seperti pada gambar, Morpheus mengubah bentuk menjadi Nestor atas permintaan Zeus. Zeus mengirim Morpheus untuk menyampaikan mimpi harapan palsu dengan tujuan agar Agamemnon membuat kesalahan strategi. Dengan kekalahan Agamemnon, Zeus ingin memberi kemuliaan pada Achilles. Kisah perseteruan antara Agamemnon dan Achilles ini terjadi pada peristiwa Perang Troya. Gua tempat tinggal Morpheus banyak diisi dengan biji bunga popi. Keluarga Hipnos sering dikaitkan dengan bunga popi. Dalam budaya Yunani kuno, biji popi digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit yang memberi efek samping rasa kantuk yang hebat. Ketika obat morfin dibuat manusia, nama Morpheus diambil untuk nama obat tersebut. Bunga popi sendiri mengandung morfin, sementara getah kering dari bunga popi dikenal dengan sebutan opium, yaitu salah satu jenis narkotika. Kita lanjutkan dengan saudara-saudara Morpheus. Phobetor atau disebut juga Ikelos adalah dewa mimpi buruk. Phobetor sering muncul dalam mimpi sebagai monster atau hewan. Sedangkan Phantasos adalah dewa mimpi
yang hadir sebagai benda-benda alam seperti pohon, batu, air, dan lain-lain. Hypnos tinggal di istana yang gelap dan sunyi, di dalam gua di mana sinar matahari tidak bisa menjangkaunya. Istana Hypnos dipenuhi dengan bunga popi. Gua itu berada di Pulau Lemnos dekat Sungai Lete di wilayah Hades, dunia orang mati. Sungai Lete memiliki kekuatan untuk melupakan. Hypnos membantu mengurangi penderitaan manusia dengan tidur dalam damai. Hypnos menguasai hampir sepertiga dari hidup manusia. Namun tidur bisa juga berbahaya jika terjadi pada waktu dan tempat yang salah. Hypnos pernah membuat tidur Raja Dewa, Zeus, atas permintaan Hera, istri Zeus. Yang pertama adalah ketika peristiwa Herakles, anak Zeus yang paling dibenci Hera, sedang berlayar hendak pulang dari Troya. Herakles baru saja menjarah kota itu karena marah pada Raja Troya, Laomedon. Hera meminta Hypnos untuk membuat Zeus tertidur. Ketika Zeus tidur, Hera mengirim angin kencang di laut sehingga Herakles terdampar di Pulau Kos. Ketika Zeus bangun dan mengetahui hal itu, Zeus marah pada Hypnos dan mengejarnya. Hypnos yang ketakutan kemudian berlindung di gua ibunya, Nyx, dan Zeus tidak berani menghadapi Nyx. Kemudian Zeus merantai tangan Hera dan menggantungnya, hingga Hera minta maaf. Ketika terjadi perang Troya akibat dari penculikan Helen, istri Raja Sparta, oleh Paris, pangeran Troya, para dewa ikut terlibat di dalam perang, masing-masing di pihak yang berbeda antara Yunani dan Troya. Hera berada di pihak Yunani, sementara suaminya, Zeus, di posisi netral. Lagi-lagi, Hera meminta bantuan Hypnos untuk membuat Zeus tidur, agar Hera bisa leluasa membela Yunani. Kali ini Hypnos lebih waspada karena khawatir membuat Zeus marah, jadi ia menolak. Hypnos mengingatkan Hera ketika pertama kali ia membuat Zeus tertidur, ia hampir dilempar ke laut oleh Zeus. Namun ketika Hera menjanjikan bantuan untuk menikahkan Hypnos dengan Pasithea, Hypnos pun akhirnya bersedia. Pasithea adalah salah satu dari 3 dewi Charites yang menjadi pengiring dan pelayan Aphrodite. Aphrodite adalah dewi kecantikan dan dewi cinta. Charites atau disebut juga Gracia atau Gratiae sebetulnya adalah anak-anak Zeus. Kita kembali ke kisah Hera dan Hypnos. Sempat terjadi tawar-menawar sebelum akhirnya Hera bersumpah demi sungai Styx dan Hypnos pun setuju. Hypnos lalu menyamar menjadi burung dan memercikkan air ke mata Zeus. Ketika akhirnya Hypnos berhasil membuat Zeus tertidur, Yunani pun unggul dalam perang Troya. Ketika akhirnya Zeus terbangun oleh suara-suara berisik perang, ia tidak menyadari kehadiran Hypnos. Hypnos memiliki beberapa cara untuk membuat orang tertidur, yaitu menggunakan sayapnya, menggunakan tongkat sihir yang dicelup di Sungai Lete, menggunakan ranting, membawa tanduk yang berisi obat-obatan, dan juga mantra-mantra yang ia ucapkan. Hypnos muncul dalam kisah Endymion. Endymion adalah manusia fana, seorang gembala yang rupawan. Selene, Dewi Bulan, jatuh hati pada Endymion dan ingin membuatnya abadi. Hypnoslah yang kemudian membuat Endymion tidur abadi di dalam gua yang kemudian sering dikunjungi oleh Selene. Konon, ada seorang gadis cantik bernama Mia yang juga jatuh hati pada Endymion. Mia terlalu banyak bicara dan celotehnya tak berujung membangunkan Endymion. Mia membuat kesal Selene dan kemudian Selene mengubahnya menjadi lalat. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga tidurmu selalu nyenyak ya, agar tubuh sehat dan aktivitas lancar. Salam sehat selalu.